Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tutorial cara membuat skripsi otomatis ya di Microsoft Word. Jadi pertama-tama kita tulis dulu ya macam-macam, biasanya kalau di skripsi ini udah seperti ini ya. Ini ada yang perlu diubah sedikit. Pustaka lampiran. Kemudian setelah sudah selesai, ya, kemudian kita lanjut ke home. Nah, di sini kita pilih yang styles, ya, kita ubah dulu. Maaf. Kita pilih ini dulu, ya. Kemudian kita define new multi-level list. Di sini karena sudah, ya, levelnya kita ganti dulu level 1. Ininya 1, heading 1, level 1. Kemudian ini diklik noting ya. Setelah udah, karena ini kalau bab biasanya itu menggunakan apa namanya? Kalau bab itu menggunakan Romawi, berarti kita pilih yang Romawi. Nah, setelah udah selesai, kita pilih yang kedua. Di sini pilih heading 2, levelnya level 2. Yang ini pilih space ya. Yang ini 1, 2, 3 pilihnya. Kemudian yang terakhir yang ketiga ya, di sini pilih 3, heading 3, levelnya level 3 ya. Kemudian udah selesai. Maka ketika udah kita oke. Nah, kemudian karena ini masih belum kita atur heading-headingnya ya, masih apa? Masih seperti semula gitu kan, belum kita ubah-ubah, maka kita ubah dulu font-nya. Kita ubah dulu font-nya, modify ya. Kita pilih, kita ganti Times New Roman, pilih tebalkan, pilih warna hitam, selesai. Yang heading 2 pun kita ganti modify, pilih Times New Roman, tebalkan warna hitam. Oke. Begitupun heading 3, kita pilih modify, Times New Roman, tebalkan, hitamkan. Sudah selesai. Nah, ketika sudah, nah ini sudah mulai kita buat. Ya, kita hapus dulu. Nah, setelah itu, gimana caranya? Kita enter 2 kali, kemudian pilih layout bricks pack. Ya, ini pun sama. Enter 2 kali, bricks pack. Terus enter 2 kali, bricks pack. Enter 2 kali, bricks pack. Enter 2 kali, bricks pack. Kalau yang ini enter 2 kali, bricks next pack. Karena sudah beda bab judul. Ya, kalau ini enter 2 kali sama pack. Karena masih dalam judul yang sama, enter 2 kali, pack. 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 Selesai. Nah, maka sekarang kita mulai buat. Kita dari pendahuluan dulu. Nah, pendahuluan kita ubah jadi bab 1. Tinjauan pustaka bab 2. Terpilih, klik lagi heading 1. Hasil dan pembahasan, klik lagi heading 1. Maka dia otomatis ya.
ke bawah ya, bab 5. Ini bab 6. Tapi kita hapus saja. Ini juga heading 1, tapi kita hapus saja. Jika udah, maka gimana? Kita rapikan dulu, karena ini masih pada nempel gitu ya, maka kita rapikan. Kita klik yang di tengah bab 1 pendahuluan itu, Shift, tekan Shift, Enter. Ya, dan ini dirapikan atasnya. Nah, jika udah, tengah. Ya, sama ini juga. Ya, Shift Enter, kita rapikan, tengah. Ini sama juga. Shift Enter, kita rapikan. Ya, tengah lagi. Ini juga sama, Shift Enter, kita rapikan. Lagi. Ini juga sama, Shift Enter, kita rapikan. Tengah lagi. Nah, ini kita langsung aja tengahin. Ini juga sama, kita langsung tengahin. Nah, kemudian setelah selesai, maka kita mulai buat. Ya. Mulai buat dari sini, pendahuluan. Nah, ini ada subbab dari pendahuluan, di mana ada latar belakang, ada identifikasi masalah, ada batasan masalah, ada tujuan penelitian dan manfaatnya. Nah, ini kita jadikan subbab dari pendahuluan, di mana kita klik jadikan heading 2. Maka dia otomatis. Ya, ini juga sama. Jadikan heading 2. Ini jadikan heading 2 juga. Ya, dan seterusnya. Maka dia otomatis. Ya. Setelah sudah, maka kemudian kita lanjut ke tinjauan pustaka. Di sini kita klik, kita ketik tinjauan pustaka. Ada penelitian terdahulu sama kajian teori. Setelah udah, maka tinjauan pustaka ini kita taruh jadikan heading 2. Ya. Penelitian terdahulu heading 3. Kajian teori heading 2. Kalau udah selesai. Ya. Sampai sini udah. Kemudian di sini ada metodologi penelitian. Kemudian di sini kita buat dalam metodologi penelitian ada perancangan penelitian, ada rancangan gambar penelitian. Sini kita jadikan heading 2. Ya, sama ini juga heading 2. Selesai. Di sini kita taruh rumus ekspresi. Ya, rumus ekspresi juga kita jadikan heading 2. Ketika sudah selesai, ini ya kita yang ini kita jadikan heading 1 dulu. Ya, mulai dari cover ini, cover nggak usah pakai heading. Ya, normal. Ya, mulai dari kata pengantar kita jadiin heading 1. Kita hapus saja. Abstrak juga heading 1. Kita hapus. Daftar isi heading 1. Kita hapus. Daftar gambar juga heading 1. Kita hapus. Daftar tabel juga heading 1. Kita hapus. Nah, setelah udah selesai, kita lanjut selesain di bab 2. Di sini ada tinjauan pustaka, ya. Ada tinjauan pustaka, ada penelitian teori, ada kajian teori.
ada perancangan penelitian juga. Nah, di sini dalam penelitian terdahulu kita spasi, ya, spasi, kita buat tabel. Nah, di mana tabelnya di sini 3x3 aja. Nah, setelah sudah kita besarkan sedikit. Nah, setelah udah, maka kita pilih reference, kita insert caption. Di sini karena memang table, kita ganti pakai tabel. Ya, tabel. Setelah udah, oke. Ya, ini juga sama. Ya, kita bikin tabel lagi sama. Ya, kemudian kita reference, insert caption, table. Nah, ini karena memang ada yang Romawi, ada yang ini, kita ganti aja. Nah, kita ganti 2.1, tambahin tabel data. Ini juga. Nah, tambahin sampingnya tabel data. Sudah. Dan kita lanjut di perancangan penelitian. Di sini ada rancangan gambar penelitian. Di sini ada perancangan penelitian. Nah, di sini kita taruh, ya, kita taruh gambar. Kita masukin gambar. Di sini kita mau masukin gambar yang ada di sini. Kita pilih, ya, ini kita biar kelihatan dulu. Di sini ada logo PKU, ya, logo PKU kita pilih, kita kecilin sedikit. Nah, jika udah selesai, kita pilih reference lagi, insert caption. Karena ini bentuknya gambar, maka kita ganti gambar. Ya, sudah selesai, kita pilih OK. Ini masih kayak gini nih, sama kayak tadi. Kita ganti gambar data. Nah, ketika udah selesai rumus regresi, kita juga masukin rumus regresi yang ada di sini, ya. Insert, kita masukin rumus regresinya mau yang mana, misalnya ini, ya. Kita ulang dulu. Ini kita spasi, dan kita insert. Saya insert, pilih equation, pilih yang ini. Maka udah rumus regresinya sudah jadi. Ya. Sudah selesai. Kemudian tinggal kita lanjut di kita lanjut ke daftar pustaka. Kalau daftar pustaka, ya, kita masuknya di ini ada insert citation, add new search, ya. Sini ada jurnal artikel. Ya, misalnya kita pilih jurnal artikelnya. Nah, di sini kita klik insert citation, add new source, jurnal artikel. Kemudian kita edit di sini, ya. Namanya yang pertama ada Syukri. Nah, Syukri, add Icep Irham Fauzan, add, kemudian Rizal, add,
Sony Samsung Al Hamdani M Yes ID. Kalau udah oke. Nah, kalau udah jadi, tinggal kita tulis judulnya. Misalnya pengaruh kegiatan keagamaan terhadap kualitas pendidikan. Ya, jurnal pendidikan dan penelitian pendidikan Islam tahun 2019 halaman 17 sampai 30. Sudah? Kita oke. Ya, kita pilih manage source. Kita oke. Nah, itu cara membuat daftar pustaka. Kemudian kita lanjut ke daftar isi. Kita lanjut daftar isi. Sini kita daftar isinya mau kita arahin. Kita table of contents, ya. Custom table of contents. Kemudian kita oke. Otomatis sudah jadi daftar isinya. Yaitu kita daftar gambar, kita insert table of figures, pilih gambar, oke, ya. Ini juga sama daftar table, ya. Kita insert table of figure, ganti ininya table, maka apa? Tinggal klik oke. Jadi, nah, oke, jadi cukup segitu aja untuk tutorial pembuatan skripsi. Ya, semoga bisa membantu. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.